merampas aset tanpa langgar hak. Bahasan tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka. Presiden Prabowo Subianto bahkan sudah menyatakan perlunya segera negara ini memiliki undang-undang tentang perampasan aset. Presiden geram karena negara masih kesulitan mengambil kembali kekayaan negara yang sempat dicuri para koruptor, meski vonis bersalah sudah dijatuhkan pengadilan. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 2024, total kerugian negara akibat korupsi mencapai 45,7 triliun rupiah. Tetapi, pemulihan aset melalui mekanisme yang ada baru sekitar 2,5 triliun rupiah dalam kurun waktu 2020-2024. Artinya, sebagian besar kekayaan negara itu hingga kini masih dikuasai para koruptor. Dengan vonis 5 tahun penjara, mendapat remisi hingga 2 tahun, para koruptor cukup mendekam 3 tahun di bui. Begitu bebas, mereka akan memulai hidup baru dengan kekayaan negara yang berhasil dicurinya. Begitulah ironi penegakan hukum di negeri ini. Penegak hukum masih kesulitan mengusut dan membuktikan asal-usul kekayaan para koruptor yang didapat dari korupsi karena kekosongan aturan merampas aset. Karena itu, keberadaan undang-undang tentang perampasan aset menjadi solusi untuk kebuntuan upaya para penegak hukum mengembalikan kekayaan negara. Undang-undang itu menawarkan solusi dengan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau NCB. Konsep itu memungkinkan pemulihan aset negara dilakukan tanpa harus menunggu putusan peradilan berkekuatan hukum tetap. Singkatnya, undang-undang itu memungkinkan uang negara cepat kembali. Muatan di dalam undang-undang perampasan aset terbilang sangat revolusional karena adanya perubahan paradigma dalam proses penegakan hukum. Dengan undang-undang itu, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana tidak saja pelaku kejahatan, tetapi juga aset yang diperoleh dari kejahatan. Namun, undang-undang yang hingga kini masih dalam bentuk rancangan itu bukan tak lepas dari sejumlah persoalan yang kemudian memantik kontroversi, yakni potensi terlanggarnya hak konstitusional warga negara. Hal itu berangkat dari masih besarnya keraguan masyarakat terhadap profesionalisme penegak hukum. Pasalnya, rancangan undang-undang itu tidak hanya bisa merampas aset dari kejahatan korupsi, tapi bisa juga merampas semua aset yang diduga didapat dari kejahatan dan tidak bisa dibuktikan asal-usulnya. Bahkan ada anggota DPR sampai khawatir rancangan undang-undang yang telah masuk prolegnas 2024-2029 itu bisa digunakan untuk menjerat siapa saja, bukan hanya pelaku kejahatan. Pasalnya, tanpa perlu proses pembuktian di pengadilan, negara bisa langsung merampas harta tiap warga negara hanya dengan bermodalkan prasangka berasal dari kejahatan. Hal itu dianggap bertentangan dengan KUHP. Di situ pengadilan harus lebih dulu dapat membuktikan terjadinya sebuah kejahatan dengan 2 alat bukti yang sah untuk menyatakan seseorang bersalah. Jika tak terbukti, tak ada alasan bagi negara merampas hak individu warga negaranya. Di sini jelas terlihat, selain profesionalisme penegak hukum yang masih diragukan, aturan hukum yang ada pun masih memiliki sejumlah celah. Namun, bukan berarti kondisi itu lalu menghentikan para pembuat undang-undang untuk tidak segera mengetuk palu bagi belait perampasan aset itu. Jangan hanya karena ada kekhawatiran kecil, hal besar justru ditunda-tunda, bahkan dilepas sama sekali. Pemberantasan korupsi hingga saat ini masih menjadi rintangan besar bagi negeri ini untuk maju. Maka, aturan mesti solid. Pada saat bersamaan, pengawasan terhadap penegak hukum yang menjalankan aturan perampasan aset, jika belait itu disahkan, juga mesti dibuat rigid, termasuk di dalamnya membentengi secara kokoh persoalan hukum dari campur tangan politik maupun kekuasaan. Dengan begitu, maksud menumpas korupsi dan menjerakkan koruptor maupun calon koruptor bisa berjalan. Pada saat bersamaan, hak konstitusional publik terjaga. Download Metro TV Extend sekarang.